Syekh Yusuf lahir pada hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 1626 di kota Goa, Sulawesi Selatan. Nama aslinya adalah Muhammad Yusuf, bergelar Abu Mensua. Beliau berasal dari keluarga bangsawan tinggi, putra dari Sultan Alauddin, Raja Gowa ke-14, dan ibunya adalah bangsawan keturunan raja-raja juga. Darah dagingnya adalah pangeran, pewaris tahta kerajaan, namun hatinya tidak tertarik pada kekuasaan dunia. Sejak kecil, beliau dikenal sangat cerdas, berani, kuat fisiknya, namun hatinya lembut dan sangat takut kepada Allah. Beliau sering terlihat menyendiri, berdoa, dan bertanya-tanya tentang hakikat kehidupan. Di usia muda, beliau sudah pandai membaca Al-Quran dan memahami dasar agama dari guru-guru di kerajaannya. Namun, hatinya merasa belum puas. Beliau ingin menuntut ilmu yang lebih dalam, ilmu yang menyatukan antara hukum lahir dan kebenaran batin. Di usia 18 tahun, beliau menyampaikan keinginannya kepada ayahnya. Wahai ayahanda, aku tidak menginginkan tahta atau harta warisan. Aku ingin berangkat ke tanah suci, menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah, dan mencari kebenaran sejati. Ayahnya yang bijak pun mengizinkan, dan berpesan, pergilah wahai anakku, carilah ilmu yang akan menyelamatkanmu dan umatmu kelak. Jadilah cahaya bagi bangsamu. Tahun 1644 Syekh Yusuf pun berlayar meninggalkan tanah kelahirannya, bertekad tidak akan pulang sebelum ilmunya sempurna. Berkelana menuntut ilmu lebih dari 20 tahun. Perjalanan panjang beliau dimulai. Beliau singgah di Johor, Aceh, dan India untuk menimba ilmu dari ulama setempat, sebelum akhirnya sampai ke Mekah dan Madinah. Di Tanah Suci, beliau tinggal selama kurang lebih 15 tahun, mendalami segala cabang ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, tauhid, hingga tasawuf. Guru terbesar dan paling berpengaruh bagi beliau adalah Syekh Ahmad Al-Qushasyi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani, ulama besar yang juga menjadi guru bagi Syekh Abdurrauf Singkil. Dari merekalah Syekh Yusuf menerima dan mengamalkan ajaran tarekat Syadhariyah, jalan sufi yang indah, menyeimbangkan syariat dan hakikat. Tegas akidahnya, murni tauhidnya. Disinilah hati Syekh Yusuf terbuka. Beliau paham makna sejati. Allah itu esa, tiada sekutu. Menyembah Allah bukan cuma gerakan, tapi menyerahkan seluruh jiwa raga. Syariat adalah kewajiban, hakikat adalah rasa hadirnya Allah di hati. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan keberanian mempertahankan kebenaran dan membantu yang lemah. Beliau dikenal sangat rajin ibadah, berpuasa, dan berzikir. Ulama-ulama di Mekah sangat kagum pada kecerdasan dan ketinggian makam beliau. Sampai ada yang berkata, akan lahir dari Nusantara seorang hamba Allah yang kelak menjadi pelita besar dan pemimpin para pejuang jalan Allah. Setelah ilmunya dianggap sempurna dan mendapat izin mengajar, Syekh Yusuf tidak langsung pulang ke Makassar. Beliau singgah dulu ke Banten, karena mendengar Kesultanan Banten saat itu sangat membutuhkan ulama besar. Di Banten, ulama, panglima, dan penasihat raja. Tiba di Banten, Syekh Yusuf diterima dengan sangat hormat oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kecerdasan, keberanian, dan ketinggian ilmu beliau membuat Sultan mengangkatnya menjadi penasihat kerajaan, mufti agama, sekaligus panglima perang. Syekh Yusuf adalah sosok lengkap, ulama yang berilmu, pejuang yang berani, dan waliullah yang dicintai Allah. Beliau mengajarkan rakyat Banten cara beragama yang benar, taat syariat, bersih hati, jujur, dan berani membela kebenaran. Beliau juga mengajarkan bahwa tanah air harus dijaga, karena di sanalah umat Islam beribadah kepada Allah. Saat itu, penjajah Belanda mulai sewenang-wenang, menindas rakyat, dan berusaha menguasai tanah Jawa. Syekh Yusuf menjadi pendorong semangat perjuangan. Beliau berkata, membela tanah air dan agama adalah jalan jihad di sisi Allah. Mati membela kebenaran itu bukan kematian, tapi kemenangan abadi dan pintu masuk surga. Beliau memimpin pasukan Banten berperang melawan penjajah.
Meski jumlah musuh lebih banyak dan senjata lebih canggih, berkah doa dan kepemimpinan Syekh Yusuf, pasukan Islam seringkali menang. Beliau dikenal memiliki karomah luar biasa. Di medan perang, pedang musuh seringkali menjadi tumpul, atau peluru tidak menembus tubuh beliau. Namun, ada ujian berat datang. Putra Sultan Ageng Tirtayasa, bernama Sultan Haji, terhasut bujuk rayu Belanda dan berkhianat, melawan ayahnya sendiri. Kerajaan Banten terpecah belah, lemah, dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah. Sultan Ageng ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Syekh Yusuf sempat bertahan berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun karena kekuatan sudah terlalu tidak seimbang, beliau akhirnya menyerahkan diri demi menyelamatkan rakyatnya dari pembantaian. Beliau ditangkap oleh Belanda, dipenjara, lalu dibuang dari satu tempat ke tempat lain, ke Batavia, ke Sri Lanka, hingga akhirnya diasingkan jauh sekali ke Afrika Selatan, di kota Cape Town. Di pengasingan, menjadi cahaya di ujung dunia. Tanggal 17 September tahun 1693 Syekh Yusuf tiba di Cape Town, Afrika Selatan, bersama sekitar 49 pengikut setianya. Beliau berumur 67 tahun saat itu. Bagi Belanda, mereka mengira dengan membuang Syekh Yusuf ke tempat yang jauh, terpencil, dan asing itu, nama serta ajaran beliau akan hilang dan dilupakan. Tapi itu justru awal kebesaran yang lain. Di tempat pengasingan itu, Syekh Yusuf tidak diam dan tidak putus asa. Beliau sadar, dimanapun aku berada, itu ladang dakwahku. Allah menempatkanku di sini. Pasti ada hikmah besarnya. Beliau tinggal di daerah yang sekarang disebut Zandvliet. Di sana, beliau mengajarkan Islam kepada para pengikutnya, kepada penduduk setempat, dan kepada para budak yang dibawa Belanda dari berbagai negeri. Beliau mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya di sisi Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Cara dakwah beliau sangat lembut namun tegas. Beliau mengajarkan, Allah itu esa, tiada sekutu, penguasa seluruh alam semesta. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah, baik saat senang maupun susah, saat berkuasa maupun saat diasingkan. Bersabar dalam ujian, karena kesabaran itu cahaya, jujur, rendah hati, dan mencintai sesama makhluk. Karena akhlak beliau yang sangat mulia, sabar meski diperlakukan buruk, dan selalu menolong orang lain, penduduk setempat sangat mencintai dan percaya kepada beliau. Banyak orang yang masuk Islam berkat tangan beliau. Syekh Yusuf menjadi pendiri utama penyebaran agama Islam di Afrika Selatan. Hingga kini, umat Islam di sana menyebut Syekh Yusuf sebagai Bapak Islam Afrika Selatan. Banyak karomah beliau yang tercatat di masa ini. Air sumur yang beliau gali menjadi air suci yang menyembuhkan penyakit. Saat beliau berdoa, hujan turun di tanah yang kering kerontang. Beliau bisa berbicara dengan orang-orang dari bangsa berbeda meski tidak pernah belajar bahasanya, atas izin Allah. Wajah beliau selalu bersinar, membuat siapa saja yang melihatnya merasa tenang dan segan. Beliau hidup sangat sederhana, makan seadanya, dan menghabiskan waktunya dengan mengajar, berzikir, dan berdoa. Meski jauh dari tanah kelahiran, beliau tidak pernah mengeluh, selalu berkata, kemanapun aku dibawa, itu kehendak Allah, dan disitulah kebahagiaanku. Akhir hayat yang mulia, setelah 14 tahun tinggal di pengasingan, menebar kebaikan dan cahaya agama, ajal beliau pun tiba. Syekh Yusuf wafat pada hari Jumat, 23 Mei tahun 1699 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1111 hari, dalam usia 73 tahun. Saat wafat, terlihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bau wangi yang sangat harum semerbak memenuhi seluruh kampung dan kota, bertahan berhari-hari. Banyak orang melihat cahaya putih terang naik dari rumah beliau ke langit. Burung-burung berkumpul banyak sekali di atas rumah beliau, berkicau sedih, seolah turut berduka. Jenazah beliau disyalatkan oleh ribuan orang, dikuburkan di Zandvliet, Cape Town. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah yang sangat dihormati, tidak hanya oleh umat Islam, tapi juga oleh penduduk setempat,
sebagai tanda penghormatan atas kebaikan beliau, warisan dan ajaran utama. Syekh Yusuf Al-Makassari dikenang sebagai sosok ulama pejuang, yang menyatukan ilmu agama dengan keberanian membela kebenaran. Beliau meninggalkan banyak tulisan dan kitab, antara lain kitab Al-Hikam, Nasihah, dan syair-syair yang berisi nasihat indah tentang mencintai Allah dan berserah diri. Ajaran utama beliau yang menjadi pegangan sampai sekarang. 1. Tauhid murni. Sembahlah Allah semata, tiada sekutu baginya. Allah itu penguasa segala sesuatu, ada di mana-mana kuasa dan rahmatnya, namun wujudnya tidak diserupakan dengan makhluk. 2. Imam dan pejuang. Agama tidak cukup hanya di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Berjuang menegakkan kebenaran dan menolong yang lemah adalah puncak ketaatan kepada Allah. 3. Berserah diri. Dimanapun kaki berpijak, disitulah takdir Allah. Jadilah orang yang membawa kebaikan dan cahaya di mana saja engkau berada, baik saat berkuasa maupun saat menderita. 4. Cinta tanah air. Mencintai tanah air dan menjaga kehormatan bangsa adalah bagian dari iman, asalkan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Penghormatan terakhir. Setelah ratusan tahun wafatnya, tepatnya tahun 1994 sisa-sisa jenazah beliau dipulangkan kembali dari Afrika Selatan ke tanah kelahirannya di Goa, Sulawesi Selatan, atas perjuangan pemerintah dan umat Islam Indonesia. Beliau disambut sebagai pahlawan besar dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Pemerintah Indonesia menetapkan Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai pahlawan nasional Indonesia, karena jasa-jasa beliau yang luar biasa, menyebarkan Islam, membela tanah air, dan menjadi teladan hidup yang penuh ketaatan kepada Allah. Beliau adalah bukti nyata seorang hamba yang hidup dan matinya semata-mata karena Allah. Namanya harum di dua benua, Indonesia dan Afrika, hingga hari kiamat nanti.